inside your head. Nadia Padovani terseduh haru, Gresini Racing panen prestasi. Air mata bahagia menetes di garasi tim Gresini Racing. Di tengah hiruk pikuk sirkuit Sepang, sang pemilik tim, Nadia Padovani, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Tim yang ia bangun bersama mendiang suaminya, Fausto Gresini, kini berdiri kokoh di puncak kejayaan MotoGP 2025. Dua pembalapnya, Alex Marquez dan Fermín Aldeguer, menjadi simbol kebangkitan dan konsistensi luar biasa di tengah dominasi tim pabrikan besar seperti Ducati dan Aprilia. Balapan sprint di MotoGP Malaysia 2025 menjadi titik puncak emosi bagi seluruh kru Gresini Racing. Alex Marquez tampil gemilang dan berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Hasil ini tidak hanya menambah koleksi trofi bagi tim satelit asal Italia itu, tetapi juga memastikan Alex Marquez mengunci posisi runner-up MotoGP 2025 dengan total 388 poin. Selisih 102 poin dari Bagnaia di posisi ketiga menjadikan Alex Marquez tak mungkin lagi terkejar di 3 seri tersisa. Bahkan jika ia gagal finish di semua balapan berikutnya, posisinya tetap aman. Fakta itu menjadi bukti betapa konsisten dan kuatnya performa pembalap asal Spanyol tersebut sepanjang musim. Namun perjalanan menuju prestasi ini bukan tanpa rintangan. Di sprint race Sepang, Alex Marquez sempat mendapat tekanan keras dari Pedro Acosta, pembalap muda KTM yang tengah naik daun. Dalam beberapa lap awal, Acosta sempat menyalip Alex Marquez, memanfaatkan kecepatan di sektor lurus. Tapi Alex Marquez menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tak terburu-buru membalas, menunggu momen yang tepat, lalu melakukan manuver bersih di tikungan 9 untuk merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Tambahan 9 poin dari sprint itu menjadi angka yang begitu berarti bukan hanya bagi klasmen, tetapi juga untuk catatan sejarah Gresini Racing. Tak hanya Alex yang bersinar, Fermín Aldeguer, pembalap muda berusia 20 tahun yang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama Gresini, juga mencatat prestasi luar biasa. Dengan performa stabil dan mental kuat di setiap seri, Aldeguer resmi menyabet gelar Rookie of the Year MotoGP 2025. Prestasi ini semakin melengkapi musim ajaib bagi Gresini Racing. Satu pembalap di posisi runner-up dunia, satu pembalap muda terbaik, dan keduanya mengendarai motor Ducati Desmose di GP24 yang mereka maksimalkan dengan luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata. Saya bangga, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena bagaimana tim ini bekerja. Kami adalah keluarga, dan setiap orang di pedok ini berjuang dengan hati, ujarnya sambil tersenyum haru. Ia juga menegaskan bahwa ada sosok penting di balik kesuksesan Gresini musim ini, yaitu Marc Marquez. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, Marc pernah menjadi bagian dari Gresini Racing pada musim 2024. Kehadirannya menurut Nadia meninggalkan jejak mendalam bagi tim. Marc mengubah cara kami bekerja, ungkapnya. Dia membawa budaya juara ke dalam garasi ini. Cara dia memotivasi mekanik, membimbing pembalap muda, dan memberikan masukan teknis membuat kami semua lebih profesional. Apa yang Anda lihat hari ini, Alex dan Aldeguer di podium, sebagian adalah warisan dari Marc. Secara teknis, transformasi Gresini memang terlihat jelas. Sejak musim lalu, mereka memperkuat divisi data dan strategi balap, menerapkan pola pengumpulan telemetri yang lebih detail, terinspirasi dari metode kerja tim pabrikan Ducati. Alex Marquez pun menjadi pembalap yang jauh lebih matang dalam membaca kondisi ban dan mengatur ritme balapan, sesuatu yang kerap menjadi kelemahannya pada musim-musim sebelumnya. Sedangkan Aldeguer dikenal memiliki gaya balap agresif khas anak muda. Namun, tim berhasil mengarahkannya agar tetap efisien dan tidak merusak ban di akhir race. Dengan kombinasi dua pembalap yang saling melengkapi, Gresini kini menjadi tim satelit paling sukses sepanjang musim 2025. Dalam 18 seri yang sudah berlangsung, mereka mencatat total 12 podium gabungan dari Alex dan Aldeguer, rekor tertinggi bagi tim independen dalam sejarah MotoGP modern. Tak heran jika banyak pengamat menyebut musim ini sebagai tahun keemasan Gresini. Meski tidak memiliki sumber daya sebesar tim pabrikan, Gresini Racing membuktikan bahwa semangat, kekompakan, dan strategi cerdas bisa mengalahkan segalanya. Bagi Nadia Padovani, hasil ini bukan hanya soal angka di papan klasemen.
melainkan penghormatan bagi mendiang suaminya, Fausto Gresini, yang dulu memulai tim ini dari mimpi sederhana. Fausto pasti bangga melihat ini. Kami telah melanjutkan visinya, membangun tim keluarga yang bisa bersaing dengan para giganti, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Musim 2025 pun kini menjadi saksi bagaimana sebuah tim independen mampu berdiri sejajar dengan tim pabrikan. Dan di tengah sorotan dunia, Gresini Racing bukan sekedar peserta. Mereka adalah simbol tekad, dedikasi, dan cinta yang menjadikan balap motor lebih dari sekedar olahraga. Di bawah sinar matahari Sepang yang menyengat, Nadia Padovani menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Gresini Racing bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga juara di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Andrea Dovizioso ungkap hal yang tak bisa ditiru dari Marc Marquez. Sulit dipercaya, tapi benar adanya. Bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tetap tak akan bisa melampaui batas yang dimiliki Marc Marquez. Kalimat tegas itu diucapkan oleh Andrea Dovizioso, mantan rival sengit Marc Marquez di era kejayaannya bersama Honda, yang kini angkat bicara soal performa luar biasa sang juara dunia 8 kali sejak debut bersama Ducati pada musim MotoGP 2025. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling cerdas dan analitis di lintasan, menilai bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez tahun ini bukan sekedar cepat, melainkan berada di level yang sulit dipahami oleh pembalap manapun. Menurut Andrea Dovizioso, sejak awal musim 2025, Marquez kembali menunjukkan keunikannya dalam cara memahami motor. Dengan Ducati, motor yang terkenal bertenaga dan agresif, Marc Marquez justru menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kendali yang bahkan membuat para insinyur Ducati keheranan. Ketika pembalap lain melihat batas kemampuan motor, mereka akan berhenti di sana. Mereka tahu risiko kecelakaan meningkat jika memaksa lebih jauh. Namun Marc berbeda. Ia tidak hanya mencapai batas itu, ia menembusnya, bermain dengannya, dan menemukan cara untuk memanfaatkannya. Ucapan itu bukan pujian kosong. Andrea Dovizioso berbicara dari pengalaman pribadi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi satu-satunya pembalap yang secara konsisten mampu menantang Marc Marquez dalam perebutan gelar dunia pada era 2017 sampai 2019. Ia tahu betul bagaimana Marquez sering memaksakan motornya hingga ke titik mustahil, entah dengan menyelamatkan diri yang hampir jatuh menggunakan siku, atau memaksa ban depan tetap menggigit lintasan saat pembalap lain sudah pasti terjatuh. Dalam analisis Andrea Dovizioso, apa yang membuat Marc Marquez berbeda bukan hanya keberanian, melainkan kemampuannya membaca bahasa motor. Marc Marquez bisa merasakan perilaku motor dalam kondisi ekstrim, kapan ban depan kehilangan grip, kapan tenaga berlebih muncul di roda belakang, dan kapan harus menggeser berat badan untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal di tikungan. Banyak pembalap berpikir bahwa untuk menjadi cepat, Anda hanya perlu keberanian. Tapi, keberanian tanpa pemahaman hanya berakhir di gravel, kata Dovizioso. Marc memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sensitivitas mekanik. Ia tahu kapan motor berada di ambang batas, dan justru di titik itulah dia menemukan kecepatan ekstra. Andrea Dovizioso juga menyinggung bahwa bahkan pembalap dengan kemampuan teknis tinggi sekalipun akan kesulitan meniru gaya Marc Marquez, karena level adaptasinya terhadap setiap situasi sangat cepat. Marc bisa jatuh di tikungan pertama, lalu di lap berikutnya melalui tikungan yang sama 0,3 detik lebih cepat. Itu bukan kebetulan, tapi hasil pemahaman instingtif terhadap batasan motor. Kini bersama Ducati, motor paling kompetitif di grid, Marc Marquez seperti menemukan wadah yang perfect. Jika dulu di Honda, ia harus berjuang dengan motor yang sulit dikendalikan, di Ducati ia justru memanfaatkan kestabilan dan tenaga besar motor Desmos Edisi untuk memperlihatkan kemampuan puncaknya. Tak sedikit pengamat yang menyebut bahwa Marc Marquez adalah pembalap pertama yang bisa menjinakkan Desmos Edisi secara naluriah. Kombinasi karakter agresifnya dan kestabilan mesin Ducati menciptakan performa yang belum bisa disamai pembalap lain di garasi merah tersebut, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia. Marc tahu bagaimana membuat Ducati berbicara. Ia tak hanya menungganginya, ia memahaminya, dan itulah mengapa ia bisa memaksimalkan motor lebih dari siapapun. Apa yang dilakukan Marc Marquez tak hanya soal teknik, ia dikenal memiliki mental baja dan kesiapan fisik luar biasa. Setiap kali terjatuh, ia tak ragu bangkit di lap berikutnya.
Dalam dunia MotoGP modern, yang dimana margin kesalahan begitu kecil, kemampuan seperti ini sangat langka. Namun Andrea Dovizioso juga menegaskan sisi lain dari dominasi itu, risiko besar yang selalu mengintai. Mark bermain di zona abu-abu antara kendali dan kehilangan kendali. Tidak semua orang bisa melakukannya tanpa harga mahal, katanya. Meskipun begitu, Andrea Dovizioso mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembalap yang mampu meniru pendekatan Marc Marquez terhadap batasan fisik dan mekanis motor. Anda bisa berlatih 1000 kali, tapi tetap tidak akan melampaui batas yang telah Marc tetapkan, tutup Dovizioso. Komentar Andrea Dovizioso ini bukan hanya pujian bagi Marc Marquez, tapi juga gambaran betapa kompleksnya dunia MotoGP modern. Di era di mana semua pembalap memiliki akses ke data, simulator, dan teknologi canggih, keunggulan sejati justru muncul dari sesuatu yang tak bisa diukur, naluri dan keberanian untuk bermain di tepi jurang. Dan di titik itulah, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak tersentuh. Michele Pirro angkat bicara perihal anjloknya performa Ducati di MotoGP Australia. Balapan Phillip Island menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Dari tim yang selama ini begitu superior di lintasan, mereka tiba-tiba kehilangan tajinya. Tak ada satupun pembalap Ducati yang mampu naik podium di MotoGP Australia, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang musim 2025. Sementara itu, Aprilia justru tampil menggila di lintasan berangin tersebut. Namun, di balik hasil mengecewakan itu, ada sosok yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dialah Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang turun menggantikan Marc Marquez yang absen karena cedera tulang belikat kanan. Pirro yang memakai motor milik Marc Marquez, Desmos edisi GP25, akhirnya mengungkap tantangan besar yang tersembunyi di balik motor yang selama ini begitu ditakuti rival. Motor ini luar biasa cepat, tapi juga sangat menuntut. Untuk bisa mengeluarkan seluruh potensinya, dibutuhkan skill dan pemahaman yang sangat tinggi. Desmos edisi GP25 sangat liar jika di tangan yang tepat, ujar Pirro setelah balapan. Desmos edisi GP25 dikenal sebagai motor paling sempurna Ducati. Dengan tenaga besar dan stabilitas luar biasa saat akselerasi, motor ini dirancang untuk pembalap yang berani dan punya insting tajam. Di tangan Marc Marquez, karakter agresif motor ini bisa dijinakkan, bahkan dijadikan senjata untuk meraih keunggulan dari sisi pengereman dan perubahan arah cepat. Namun, ketika Marc Marquez absen, karakter motor itu justru menjadi masalah bagi pembalap lain. Pirro menjelaskan bahwa Ducati saat ini memiliki basis data dan pengaturan yang banyak diambil dari gaya balap Marc Marquez. Marc selalu mendorong motor ke batas maksimal, bahkan melampauinya untuk mengetahui titik limit motor ini. Dari data itu, para teknisi kami bisa menyesuaikan setup untuk setiap sirkuit. Jadi ketika dia tidak ada, data referensi utama kami juga ikut hilang, jelas Pirro. Pernyataan Pirro membuka mata publik bahwa pengaruh Marc Marquez di Ducati ternyata jauh lebih besar dari sekedar hasil balapan. Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga pemandu arah pengembangan Desmos edisi GP25. Setiap kali Marc Marquez menekan motor di sesi latihan, data telemetri menunjukkan detail luar biasa, mulai dari sudut kemiringan ekstrim, tekanan rem, hingga cara mengatur traksi di tikungan cepat. Dari data inilah, pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio biasanya mendapat referensi gaya balap yang efisien untuk tiap sirkuit. Tanpa Marc Marquez di Australia, Ducati kehilangan sumber data itu. Akibatnya, setiap pembalap harus mencari batas sendiri-sendiri, dan di sirkuit sulit seperti Phillip Island yang penuh perubahan arah cepat serta angin kencang, hal ini menjadi bencana. Pirro juga menyoroti faktor eksternal yang memperparah performa Ducati di Australia, kondisi angin yang berubah-ubah. Desmos edisi GP25 dikenal sangat sensitif terhadap perubahan arah angin, terutama karena downforce aerodinamis yang tinggi di bagian fairing depan. Phillip Island bukan tempat yang bersahabat untuk motor dengan aero kompleks seperti kami. Ketika angin datang dari samping, motor menjadi tidak stabil saat masuk tikungan. Marc Marquez biasanya bisa menanganinya dengan caranya sendiri, dengan memindahkan berat badan secara ekstrim dan mengandalkan insting. Tapi tidak semua pembalap bisa meniru itu, kata Pirro.
Hasil di Australia menjadi sinyal penting bagi Ducati bahwa dominasi mereka bisa runtuh kapan saja jika terlalu bergantung pada satu pembalap. Absennya Marc Marquez tidak hanya membuat mereka kehilangan podium, tapi juga memperlihatkan betapa sulitnya Desmosedici GP25 untuk dikendarai tanpa referensi dari sang maestro. Kini, Ducati menghadapi dilema besar menjelang seri berikutnya di Malaysia. Apakah mereka akan tetap mempertahankan karakter ekstrim GP25 yang hanya cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, atau mulai mencari setup yang lebih manusiawi untuk seluruh barisan pembalapnya? Yang jelas, seperti kata Michele Pirro, Ducati sedang belajar pelajaran berharga. Kecepatan bukan segalanya. Kadang motor paling cepat di dunia bisa berubah menjadi yang paling sulit dijenakan, apalagi ketika tangan yang biasa menaklukkannya sedang absen. Gino Borsoi terheran dengan Ducati yang alami hasil buruk di MotoGP Australia 2025. Keajaiban Phillip Island seolah lenyap untuk Ducati musim ini. Biasanya sirkuit cepat di tepi pantai selatan Australia itu menjadi ladang emas bagi pabrikan asal Borgo Panigale. Namun pada MotoGP Australia 2025, situasinya justru berbalik drastis. Tak ada satupun pembalap pabrikan Ducati yang mampu menembus podium, sebuah pemandangan yang nyaris mustahil dibayangkan beberapa tahun terakhir. Sosok yang ikut menyoroti fenomena ini adalah Gino Borsoi, manajer tim Pramac Racing yang kini bekerja sama dengan Yamaha. Borsoi, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari proyek Ducati di tim satelit, mengaku sangat heran dan sekaligus prihatin melihat performa buruk mantan rekan kerjanya itu. Sulit dipercaya melihat Ducati seperti ini. Mereka biasanya sangat kuat di Australia. Semua pembalapnya selalu kompetitif, bahkan sering menguasai seluruh posisi podium, ujar Borsoi dalam wawancara. Faktanya, ucapan Borsoi tidak berlebihan. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati dikenal sebagai Raja Phillip Island berkat kombinasi kecepatan tinggi Desmosedici dan stabilitas di tikungan panjang. Namun tahun ini, grafik performa mereka justru anjlok tajam. Hanya satu pembalap Ducati yang berhasil naik podium, dan ironisnya, itu bukan dari tim pabrikan, melainkan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team. Pembalap muda asal Italia itu sukses finish kedua di balapan utama setelah start dari posisi ke-10. Sementara itu, para pembalap pabrikan justru terseok-seok. Francesco Bagnaia gagal bersinar baik di sprint race maupun di main race. Ia terlempar ke posisi ke-19 pada sprint race dan bahkan terjatuh di main race ketika masih di posisi ke-13. Situasi serupa dialami oleh pembalap pengganti Marc Marquez, Michele Pirro, yang tidak pernah menemukan ritme kompetitif selama akhir pekan. Menurut Gino Borsoi, anjloknya performa Ducati di Australia bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ini tidak wajar. Ducati selama ini memiliki basis data dan setelan yang sangat kuat di sirkuit seperti Phillip Island. Bahkan ketika cuaca berubah-ubah, mereka selalu punya solusi. Tapi kali ini, semua terlihat kehilangan arah. Jelasnya, Borsoi kemudian menyinggung satu faktor penting yang mungkin menjadi penyebab utama absennya Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati di awal musim 2025, Marc Marquez terbukti membawa pengaruh besar. Dominasi Ducati di paruh pertama musim sebagian besar datang dari konsistensi dan gaya agresif Marc Marquez yang membuat seluruh tim merah itu tetap berada di puncak performa. Namun, ketika Marc Marquez harus absen karena cedera tulang belikat kanan usai insiden di Mandalika, efeknya terasa langsung. Tanpa kompas bernama Marc Marquez, Ducati seakan kehilangan arah. Marquez bukan sekadar pembalap cepat, sepertinya dia juga pembawa semangat dan tolok ukur bagi pembalap lain. Ketika dia tidak ada, dinamika dalam tim jelas berubah, ujar Borsoi menambahkan. Analisis dari berbagai pengamat MotoGP pun sejalan dengan pandangan Borsoi. Mereka menyebut Ducati seperti kehilangan identitas di Australia. Sirkuit Phillip Island yang menuntut kecepatan stabil, transisi mulus antar tikungan, serta manajemen ban belakang yang presisi, ternyata menjadi tantangan berat tanpa kehadiran Marc Marquez sebagai pengarah strategi. Beberapa pembalap Ducati mengeluh kehilangan grip di tikungan cepat, sementara teknisi tim kesulitan menemukan keseimbangan antara traksi dan top speed, dua aspek yang biasanya menjadi keunggulan utama Desmosedici. Gino Borsoi menegaskan bahwa kejatuhan mendadak ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Ducati. Jika satu pembalap absen, lalu performa tim langsung turun seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistemnya.
Ducati harus menemukan keseimbangan baru agar tidak terlalu bergantung pada satu orang. Kata-kata Borsoi memiliki bobot tersendiri. Sebagai manajer Pramac Racing yang selama bertahun-tahun pernah mengawal proyek pengembangan Ducati, dia tahu betul dinamika internal pabrikan merah itu. Perpindahannya ke Yamaha tahun ini memberinya perspektif berbeda, namun rasa kagumnya terhadap kekuatan teknis Ducati tetap tinggi, dan justru itulah yang membuatnya heran melihat hasil buruk di Australia. MotoGP Australia 2025 pun menjadi refleksi keras bagi Ducati. Dari pabrikan yang selama ini dikenal tak tertandingi di lintasan, kini mereka justru tampak rapuh. Sementara Fabio Di Giannantonio membuktikan motor Ducati masih kompetitif di tangan yang tepat, tim pabrikan justru harus menerima kenyataan pahit. Performa mereka kini sedang dalam krisis. Dengan 3 seri tersisa dan kondisi Marc Marquez yang masih memulihkan diri, Ducati harus bekerja ekstra keras untuk bangkit. Karena jika tidak, kejayaan mereka musim ini bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Dan bagi Gino Borsoi, hasil di Australia hanyalah tanda awal bahwa dominasi Ducati mungkin tidak lagi sekuat dulu, terutama ketika fondasinya terlalu bergantung pada satu pembalap bernama Marc Marquez. Let them get inside your head.